Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama saya Saskia Sekar Kaisra dan Abi Lutfi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang keempat yang akan membahas tentang kias. Apa sih kias itu? Pada materi ini saya juga akan menanyakan lagi 3 pertanyaan untuk Abi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kias? Yang kedua, apa contoh dari kias? Yang ketiga, apa rukun-rukun kias? Nah, teman-teman, kalau mau tahu jawabannya, simak baik-baik ya. Insya Allah bermanfaat. Kepada Abi Lutfi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya cintai anak saya Mbak Saskia Sekar Kaisra, yang saya muliakan semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tema yang mana tema ini saya anggap penting sekali karena tema ini paling sering kita jumpai di masyarakat dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Masalah kias. Pada kesempatan pertama kita membahas Al-Quran, pada kesempatan kedua kita membahas sunnah, ketiga ijma, yang keempat adalah kias. Saya memulai dari pengertian dulu nih Mbak Saski, pengertian kias ya. Jadi pengertian kias itu ada secara bahasa, ada secara istilah. Ya. Ini antara ulama itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda nih tentang pengertian kias. Antara Imam Syubuki, antara Imam Baidawi, ada Abu Zahra, ada Imam Ghazali, ada Abdul Wahab Khalaf. Ini semuanya beda-beda. Nanti saya simpulin dalam satu kesimpulan ya. Kias secara bahasa mempunyai arti menyamakan ya. Bang Anas ya, Bang Henry. Kias secara bahasa artinya apa Bang? Menyamakan. Nah, secara istilah ini dari beberapa pendapat ulama saya simpulkan ya. Kias itu adalah menyamakan hukum yang belum ada hukumnya kepada hukum yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena ada kesamaan ilat. Ya, saya ulangi, kias secara istilah adalah menyamakan hukum yang belum ada hukumnya kepada hukum yang sudah ada hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis karena ada kesamaan ilat. Faham ya? Itu secara istilah. Nah, kalau kita berbicara tentang kias, maka kias ini jauh lebih berkembang di tengah-tengah masyarakat kita dibanding ijma. Kalau ijma itu kesannya statis, kesannya stagnan, tidak mengalami perubahan banyak. Tapi kalau kias itu setiap waktu itu pasti akan mengalami perubahan hukum. Paham ya? Makanya menurut Imam Syafi'i, apapun hukumnya, apapun kejadian yang terjadi pada zaman sekarang maupun nanti, itu pasti ada hukumnya. Walaupun hukum itu tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, caranya bagaimana? Cara menemukan hukum yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, caranya itu adalah dengan menyamakan hukum yang belum ada ini kepada hukum yang sudah ada, yaitu kias itu, Mbak Saski. Paham ya? Jadi kias itu secara bahasa artinya apa? Menyamakan. Nah, karena apa? Karena begini. Quran itu jumlahnya berapa? 6.236 ayat. Itu dari 6.000 ayat ya, kurang lebih 6.000 ayat. Itu paling kurang lebih 200 ayat yang berbicara tentang hukum. Begitupun hadis. Dari berapa?
60.000 ya, dari 60.000 hadis yang ada itu kurang lebih paling 3.000 hadis yang berbicara tentang hukum. Artinya apa? Artinya tidak semua masalah yang ada di masyarakat sekarang itu ada hukumnya di Al-Quran dan hadis. Mungkin waktu zaman Nabi nggak masalah, tapi ketika bergeser ke zaman sekarang, ini masalah-masalah baru itu terus mengalir gitu, ya. Sehingga cara yang paling baik diantaranya adalah dengan kias ini. Istinbatul hukmi, penggalian hukum yang paling baik diantaranya adalah dengan kias. Seluruh ulama memakai, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya memakai kias. Makanya kias ini adalah sumber hukum atau istinbat hukum yang disepakati oleh para ulama madhab. Faham ya? Teman-teman yang kami hormati, Mbak Skaski yang kami muliakan, sekarang begini, rukun kias itu ada berapa? Rukun kias itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Saya ambil yang 3 aja, ya, biar teman-teman mudah nih ingetnya. Yang pertama adalah asal dan hukum asal. Asal. Kalau asal ini adalah contohnya, itu sesuatu yang sudah ada hukumnya di Quran. Ini asal, ya. Contohnya apa? Hukum memotong tangan. Ada nggak hukum memotong tangan dalam Quran? Ada, jelas. Potong tangannya kalau ada orang nyolong. Contoh lagi apa? Minum arak, ya. Minum arak hukumnya apa? Haram. Ada di Qurannya, jelas. Jadi rukun yang pertama itu adalah asal dan hukum asal. Ya. Nah, asal dan hukum asal ini adalah masalah yang sudah ada di Quran. Ada masalahnya di Quran, udah kecatat gitu. Dan yang kedua adalah furu. Kalau furu ini adalah masalah yang belum ada hukumnya. Yang furu ini itu mau dikiaskan sama hukum yang pertama, sama hukum asal. Ya, contoh begini nih. Hukum arak itu hukumnya apa? Haram. Nah, sekarang bagaimana hukumnya narkotika? Narkotika waktu zaman Nabi itu kira-kira ada nggak? Nggak ada ya. Makanya furu ini adalah masalah yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, namanya furu. Kalau asal, masalah yang sudah ada hukumnya. Kalau furu, masalah yang belum ada hukumnya. Nah, ini yang furu ini itu mau dikiaskan sama hukum yang awal gitu. Paham ya? Dan yang ketiga adalah ilat. Ilah ya. Ilat duduk ilat kiye dre duduk ilat ini, ilah itu. Nah, ini menurut Imam Malik, dalam masalah kias yang paling sulit itu adalah mencari ilah. Yang paling sulit itu mencari ilah. Nah, ilah itu apa? Bingung nih. Ilah itu apa? Ilat lah, ilah udah. Ilat itu apa? Ilat itu menurut seorang ulama yang bernama Abdul Wahab Khalaf, ilat itu adalah sifat yang ada pada masalah itu. Ilat itu adalah sifat yang ada pada perkara itu sehingga bisa dijadikan landasan hukum. Bingung ya? Jadi ilat itu adalah sifat dari masalah itu. Contoh begini, arak, ya. Allah itu ketika mengharamkan arak, itu ulama bingung, kenapa Allah mengharamkan arak? Nah, akhirnya dicari tahu sebabnya, ilahnya dicari tahu. Sifat dari araknya apa? Sifat dari arak yang menyebabkan Allah itu mengharamkan arak itu apa? Memabukkan, ya. Berarti ilahnya adalah memabukkan. Memabukkan adalah ilat diharamkannya arak. Paham ya? Jadi ilah itu adalah sifat yang ada pada masalah itu, namanya ilah. Saya contoh gini. Ada seorang kiai di Buntet mengharamkan mandi di kali, ini contoh ini. Jadi santri saya itu haram mandi di kali. Akhirnya kamu, para santri, ini pengen mencari tahu ilah. Apa yang menyebabkan kiai kita itu mengharamkan kita mandi di kali? Sifatnya mandi di kali itu apa? Sifatnya itu. Kira-kira apa sifatnya? Bisa bikin tenggelam. Kalau mandi-mandi di kali kan bisa kelelep, ya, membuang waktu, paham? Nah, setelah ilah ini ketahuan, baru kita
putuskan bahwa yang menyebabkan kiai mengharamkan mandi di kali karena kita takut tenggelam, karena kita takut melalaikan waktu. Paham nggak? Itu namanya illah. Contoh lagi, Allah itu mengharamkan membunuh. Allah itu mengharamkan membunuh. Kita cari tahu ilahnya apa? Apa yang menyebabkan Allah itu mengharamkan membunuh? Nah, ilahnya membunuh apa? Sifat yang ada dalam membunuh itu apa? Merugikan orang lain, membuang nyawa orang lain. Paham? Menyakiti orang lain. Berarti ilahnya adalah dapat tawan nih. Menyakiti orang lain, membuat orang lain rugi adalah sebab Allah itu mengharamkan arak. Makanya sekali lagi dalam mazhab Maliki bahwa dalam masalah qiyas yang paling sulit itu adalah apa? Masalah ilat. Karena mereka sebabnya Allah gitu. Ya kalau Bang Hendri misalnya begini, Bang Hendri itu tahu-tahu mukul orang, Bang Hendrinya ada, tahu tanya aja, apa ilahnya kamu mukul dia? Ya saya sebel kok, ya jelas. Ya sekarang Allah gimana? Nggak bisa ditemuin kok, iya kan? Semoga kita semua yang ada di sini bisa ketemu sama Allah nanti di surga. Amin. Ya amin ya. Kalau sekarang nggak mungkin kan? Udah, saya ambil contoh lagi begini. Saya tanya nih Bang Nas sama Bang Hendri. Ada seorang kiai mengharamkan membuang sampah sembarangan. Haram membuang sampah sembarangan. Kira-kira ilahnya apa? Ilah dari sampah dulu. Ilah dari sampah sembarangan tuh kira-kira apa? Bikin kotor. Bener gak? Menimbulkan penyakit. Paham gak? Kesehatan terganggu. Nah ini ilah namanya. Berarti bikin kotor, kesehatan terganggu, apalagi tadi? Terus menimbulkan penyakit adalah ilah seorang kiai itu mengharamkan membuang sampah pada sembarangan. Paham ya? Bang Nanang saya tanya nih. Ini contohnya Kiai Farid. Nang, haram main game. Kira-kira ilahnya apa? Sifat dari main game melalaikan waktu. Benar kan? Benar. Terus apa lagi? Menghambur-hamburkan uang. Apalagi? Merusak mata. Merusak mata. Bener. Berarti merusak mata, menghamburkan uang, mubazir, terus menghilangkan waktu, membuang waktu adalah ilah Kiai Farid itu mengharamkan game. Paham gak? Paham. Ada lagi terakhir, misalnya Kiai Farid mengharamkan males sama santrinya. Males, haram hukumnya. Kira-kira ilahnya apa? Ilah dari malesnya dulu. Membuat bodoh. Bener? Terus apa lagi? Nilai jelek di sekolahnya. Jadi ilahnya tuh sifat dari malas tuh apa kamu cari? Berarti membuat bodoh, nilai jelek adalah ilah Kiai Farid itu mengharamkan malas. Faham? Itu dinamakan ilah. Nah, setelah ilah ketahuan, setelah ilat ketahuan, maka gampang udah kesananya. Saya ambil contoh. Allah mengharamkan arak. Dalilnya jelas. Innamal khamru wal maisur kan ada. Ya. Allah mengharamkan arak. Dah, ini namanya asal dan hukum asal. Lalu furu. Bagaimana hukumnya kecubung? Tahu kecubung? Ini kayaknya Bang Hendri pernah nih. Bukan kecubung nih. Tahu kecubung? Daun kecubung tuh Bang, yang bikin mabok. Ya. Akhirnya dijadikan contoh. Berarti furunya adalah kecubung. Di zaman Kanjeng Nabi kan belum ada kecubung. Nah, arak itu ilatnya apa? Memabukkan. Kecubung ilatnya apa? Memabukkan. Kalau ilat, furu, dan hukum asal sama, maka hukumnya pasti sama. Paham nggak? Gampang banget kan kias itu? Contoh lagi begini. Bagaimana hukumnya kalau di Quran itu yang ada hukumnya apa? Nyolong ya? Nyolong. Bagaimana hukumnya nyolong? Jelas, asariku wasariko itu potong tangannya, jelas tuh. Nah sekarang, masalah sekarang,
Bagaimana hukumnya nyolong waktu? Nyolong waktu tuh begini, ada seorang guru masuk jam 7, terus dia itu masuk jam 8. Ini nyolong waktu nggak? Nyolong waktu loh. Ya. Bagaimana hukumnya nyolong waktu guru yang telat datang di kelas itu? Nah, kita kiaskan ke nyolong. Nyolong itu diharapkan ilatnya karena apa? Merugikan orang lain. Paham nggak? Kamu ngajar telat jam 8, itu ilatnya apa? Merugikan murid, sama-sama merugikan guru, murid ya. Berarti hukum seorang guru yang telat datang ke kelas, maka hukumnya haram. Dikiaskan sama nyolong. Paham nggak? Nah, itu namanya kias ya. Ada lagi, banyak lah. Yang dikurangi ada itu apa? Judi. Ya, maisir, judi. Judi itu hukumnya apa? Haram, jelas. Itu asal namanya. Pokoknya hukum yang dikurangi sudah ada. Sekarang furu. Kita cari sesuatu yang belum ada sekarang. Naruh porkas, naruh SDSB. Apa namanya? Tahu nggak SDSB itu? Nggak tahu ya zaman sekarang ya. Kalau dulu waktu zamannya Abi ada SDSB. Jadi kita masang 10.000, dikocok, puter, dapat hadiah besar namanya SDSB dulu ya. Sekarang udah dihapus. Judi lah ya. Kita cari furunya, nanti hukumnya haram. Jadi kuncinya begini. Ketika masalah yang baru itu ilatnya sama dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis, maka dipastikan hukumnya adalah sama. Faham? Wah, itu namanya apa? Itu namanya ilat ya. Makanya ini ilat sulit. Karena mereka sebab kenapa Allah itu mengharamkan sesuatu gitu. Paham ya? Nah, kias itu tingkatannya ada 3 kias itu. Jadi ada kias aulawi, ada kias musawi, ada kias adna. Kalau kias musawi itu yang di Quran itu lebih kecil daripada hukum yang baru. Itu namanya aulawi ya. Jadi hukum yang di Quran itu lebih kecil dampaknya ilatnya daripada hukum yang baru. Contoh begini, wala taqul lahum maufin. Jangan kamu bentak orang tua. Hukumnya apa? Haram. Wala taqul lahum maufin. Jangan kamu bentak orang tua. Hukumnya apa, Mbak? Haram. Nah, sekarang bacok sikile wong tua. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Berarti masalah yang baru itu lebih besar daripada masalah yang sudah ada dalam Al-Quran. Paham nggak? Nah, ini namanya kias aula ya. Jadi kias aula itu hukum yang masalah yang baru itu ilatnya lebih besar daripada orang bentak aja nggak boleh, masa bacok sikile wong tua. Bener nggak? Nah, kias yang kedua adalah antara hukum yang di Quran sama hukum yang masalah yang baru itu imbang. Wala taqul lahum maufin, jangan kamu bentak orang tua. Ilatnya apa? Kenapa bentak orang tua itu haram kan? Sifat dari bentak itu apa? Menyakiti. Betul? Betul nggak? Betul. Berarti ilatnya adalah menyakiti. Hukumnya apa? Haram. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ngedeg? Apa ngedeg itu? Njambak wong tua. Kira-kira jambak dengan bentak itu lebih tinggi, lebih besar apa imbang? Imbang. Kalau awal kan hukumnya bentak orang tua haram, sekarang bacok kan lebih tinggi hukum barunya. Kalau sekarang hukum barunya itu imbang. Ya. Jadi yang diharapkan itu adalah membentak orang tua, wala taqul lahum maufin. Sekarang ada masalah baru, bagaimana hukumnya jambak wong tua? Ini Qurannya kelangka Mbak Saski, jambak wong tua. Makanya cari hukum menjambak orang tua itu yang paling tepat adalah dengan kias. Akhirnya dikiaskan ke bentak. Nah, ini namanya kias musawi nih. Jadi antara hukum yang baru sama hukum yang lama imbang ilatnya. Yang jambak badin bentak kan pada menyakiti ya.
Kalau tadi kan bendak sama bacok lebih tinggi. Bener nggak? Nah, dan contoh lagi yang sama itu contohnya begini. Dalam Al-Quran kita itu diharamkan memakan harta anak yatim di Quran. Memakan harta anak yatim. Coba Bang Nas cari ilatnya apa? Mengapa Allah itu mengharamkan memakan harta anak yatim? Ilatnya apa? Sifat dari memakan harta anak yatim. Mengambil hak orang lain. Merugikan harta anak yatim. Bener kan? Berarti udah ketahuan tuh ilatnya. Berarti merugikan orang lain itu adalah ilat Allah itu mengharamkan memakan harta anak yatim. Nah sekarang bagaimana hukumnya membakar? Langka nih Quran, langka. Membakar tuh nggak ada Bang Nas. Yang ada cuma apa? Memakan. Membakar nggak ada. Ngobong, ya itu nggak ada. Makanya ulama itu mengkiaskan membakar dengan memakan. Imbang nih, membakar dari makan ke imbang. Maka hukumnya adalah haram juga. Membakar juga ilatnya sama kan, merugikan orang lain. Berarti hukumnya juga sama. Paham ya? Nah, yang ketiga adalah kias yang sifatnya itu lebih kecil daripada hukum yang ada di Quran. Kalau yang pertama lebih besar, yang barunya, yang kedua sama, yang ketiga lebih kecil. Contohnya apa? Ini contohnya ulama ini ada yang memberi contoh riba, Bang. Jadi riba yang di bank sekarang itu kias adna. Jadi riba yang sekarang di bank itu dampaknya ilatnya itu lebih besar daripada riba yang terjadi pada zaman jahiliyah. Yang jahiliyah itu ribanya luar biasa. Jadi riba bank itu mending katanya. Berarti kan lebih kecil ya. Nah lebih kecil dikiaskan sama hukum yang lebih besar. Paham ya? Nah itu adalah jenis dari kias. Paham ya? Nah sekali lagi teman-teman dan Mbak Saski, Bang Nanang dan Bang Nas bahwa dalam masalah kias ini hal yang paling sulit adalah mencari ilat. Karena masalah mencari ilat ini dibutuhkan ijtihad yang sungguh-sungguh. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini dalil. Apa sih dalil kias itu, Mbak Bang Nanang? Dalilnya banyak lah dalilnya. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum itu di sini maksudnya adalah kias. Paham ya? Jadi apa namanya? Atiullaha Quran, wa atiur rasul hadis, wa ulil amri itu ijtihad, yaitu kias gitu. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya punya tebakan nih. Punya tebakan yang bisa saya kasih hadiah buat Bang Nanang sama Bang Nas. Kalau perkara wajib itu kira-kira sama perkara sunnah itu bagus mana? Wajib, jelas. Puasa Ramadan sama puasa Senin Kemis, ya kan? Sholat duhur sama sholat terawih, jelas. Atau apalagi perkara wajib lah. Nah sekarang ada dua masalah sunnah yang itu lebih baik daripada perkara fardu, perkara wajib. Apa? Ini intermezzo nih, teman-teman yang nebak silakan. Ada dua perkara sunnah yang lebih baik daripada perkara wajib. Cuma dua. Sung dah? Mbak, ayo. Tahu sung enggak? Sung dah? Seng tah? Kalau kata orang Brebesnya tuh, seng tah? Seng. Satu aja ya. Nanti satunya kalau kita ketemu langsung. Ya. Satu adalah tentang salam. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah kan? Saya ketemu dengan Mbak Saski di tengah jalan, Assalamualaikum, hukumnya siapa? Sunnah. Tapi menjawabnya adalah wajib. Mbak Saskinya wajib. Ini perkara wajib tapi adanya karena perkara sunnah. Berarti perkara sunnah ini lebih baik daripada perkara wajib. Itu yang pertama. Ya, gue badai kan lumayan, gue batur-batur di sekolah kan, Dri, gue batur-batur pengarengan, bendungan, takoni buat bayar dengan bisa ya, Dri. Jadi dua perkara sunnah yang lebih baik dari wajib. Apa pertama tadi?
menjawab salam wajib itu dikalahkan sama mengucapkan salam. Paham ya? Kenapa lebih baik? Ya karena perkara wajib ini datangnya karena adanya perkara sunnah itu. Nah udah ya, teman-teman yang kami hormati dan Mbak Saski yang kami hormati, mungkin hanya itu ya penjelasan tentang qiyas. Jadi sekali lagi Imam Syafi'i mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada hukumnya. Walaupun hukum itu tidak dinyatakan secara jelas dan nyata dalam Al-Quran dan hadis. Tapi semuanya bisa ditemukan melalui metode ijtihad ulama, yaitu qiyas ini ya. Itu saja mungkin Mbak Saski ya. Semoga Mbak Saski juga bisa inilah ya. Bisa apa namanya? Bisa paham tentang qiyas ya. Terima kasih. Tadi untuk jawaban yang kedua nanti aja ya. Nanti aja PR. Ya, ayo Mbak Saski, mangga. Terima kasih Abi Lutfi. Ya, sama-sama. Pada materi kali ini kita udahi dulu. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.